Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita membaca tentang seseorang yang tidak disebutkan namanya. Injil dimulai dengan memanggilnya seseorang dan kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah laki-laki, muda, dan akhirnya dia adalah orang yang kaya, maka dipanggilnya pemuda yang kaya. Pria muda kaya tanpa nama itu memiliki banyak hal yang berjalan baik untuknya. Begitulah tampaknya, dia kaya, menunjukkan bahwa pria itu cukup kaya untuk hidup layak dari penghasilannya yang berasal dari tanah yang ia sewakan kepada petani penggarap. Ini menempatkan dia di depan para kelas pekerja yang membentuk 70% dari populasi, bahkan lebih dari kelas terendah dari orang-orang yang hampir tidak bisa mencari nafkah. Orang kaya itu juga masih muda, tetapi lebih dari itu dia adalah seorang pria, seorang laki-laki Yahudi, bangun setiap pagi ketika ayam berkokok. Saat kakinya menyentuh tanah, dia dengan setia mengucapkan doa dari buku doa Yahudi. Dalam doa itu dia akan berterima kasih kepada Tuhan karena tidak menjadikannya seorang non-Yahudi. Saudara-saudari, pemuda itu tampaknya memiliki banyak hal untuknya. Di samping aset materi dan fisiknya, ia juga memiliki kehidupan religius yang patut ditiru. Dia telah mempertahankan semua 5 perintah yang Yesus katakan dari Dekalog, termasuk perintah tambahan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun ada kehampaan yang tidak dapat ia pahami dan ia akui. Ada kerinduan atau kekurangan dalam hidupnya. Kekayaannya dapat memuaskan rasa lapar manusianya, bukan kehausan rohaninya. Bukan apa yang dia makan, tetapi apa yang memakannya. Yesus memanggil manusia untuk kesempurnaan. Kesempurnaan bukanlah kehidupan abstrak tanpa kesalahan, melainkan panggilan untuk menjadi dewasa dan utuh. Pemuda itu kini dipanggil untuk menjadi dewasa yang matang dalam kehidupan rohaninya. Ini menjadi tantangan untuk melepaskan diri dari harta duniawinya yang telah mengerdilkannya sampai tingkat tertentu, perjuangan spiritualnya untuk kesempurnaan. Saudara-saudari, pahamilah dengan jelas, Yesus tidak menuntut kita semua menyerahkan kekayaan kita sekarang juga. Dia mengarahkan jawabannya dalam konteks pertanyaan pemuda itu yang mencari lebih banyak materi dalam hidupnya. Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari pemuda itu, karena Yesus berkata, "Jika kamu ingin menjadi sempurna." Lalu apa kesalahan pemuda itu? Pemuritan adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang untuk menjawab panggilan. Salah satu yang mengharuskan murid untuk berpikir fokus adalah hanya pada guru. Pemuda itu mungkin hanya mencari informasi tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yesus menawarkan kepadanya undangan untuk memasuki hidup yang kekal. Saudara-saudari, pemuda kaya itu mencintai Tuhan, tetapi tampaknya dia lebih mencintai kekayaannya.
Sementara dia bangga dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan, dia secara tidak terduga melanggar perintah pertama. Baginya kekayaannya lebih diutamakan daripada cintanya kepada Yahweh. Dia memiliki tuan lain dalam hidupnya, harta miliknya. Dia lebih suka menyimpan daripada menukarnya dengan harta di surga. Mengetahui bahwa hatinya terbuka, pemuda itu berjalan pergi dengan duka. Saudara-saudari, Injil hari ini bukanlah kutukan kekayaan itu sendiri. Kitab suci dengan tegas mengatakan bahwa uang bukanlah akar dari segala kejahatan, tetapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Pertanyaan yang kita hadapi adalah, apakah kita memiliki kekayaan atau kekayaan yang menguasai kita? Kita sendiri yang tahu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.